Selamat datang di Bilas Bicara Nggak Jelas. Oke. Apa? Ini udah konten kita yang keberapa ya? Ke 6. Ke-6 ya? Enggak, ke Ke-6. 6 11. ratus. Bego. Ya, Ya, kita konten ke-6 ya, Mas. Sekian kalinya deh. Pokoknya yang kita buat. Ya balik lagi di sini sama Ya. gua, sama Prada, sama Setup background baru kita, Background setup baru baru kita. Di sini ada tulisan. Oh, emang susah ya, yang di belakang lagi chatan sama mantan ya memang ya. Ya, yang belakang emang lagi chatan sama mantan ya, Lagi guys. fokus Jadi sama mantan ya. dia nggak bisa menyoraki ya kan. Bisa balikan. Udah. Ini udah lewat itu kontennya nih. Masih di DM sampai sekarang ya. Ya di sini ada tulisan motivasi. Contohnya kayak ini. Enggak, ini mah logo kita. Ini logo kita. Ya kayak contohnya ini deh, don't be busy, just be productive gitu. Banyak ke sini. Kalian kalau mau nyontek lewat sini aja. Kalau mau bikin quotes IG, buat caption IG. iya, lihat dulu channel kita, baru kalian contek, gitu. Ya jadi ini tampilan baru kita di episode selanjutnya, ya Mas ya. Lanjutnya ya gitu. Kita dengan setup yang kayak gini, itu semoga bisa mewarnai konten konten Bilas. Kayak gitu. Emang kita sekarang mau bahas apa sih? Aduh, Aku capek. capek video keberapa udah capek. Iya. Nggak ada yang mau subscribe. Nggak ada yang subscribe. Ayo dong, di-share yang rajin lah, share lah. Iya, share yang rajin biar bisa monet, Bener, biar monet. Iya. Mau bahas apa sih, Mas? Gimana kalau kita bahas soal masa kecil? Waduh, gue dilahirin umur 17 lagi. Dari nomor 17 sampai segede apa? Jadi gue SMA di perut emak gue. Iya. Aduh, kita kan hidup udah cukup lama nih kalau nggak Ini salah. si paling lama lu. Udah satu dekade. Emang satu dekade berapa tahun? 8 tahun. Nah, 8 tahun ya. itu sewindu kali. Emang. Ngejel. Oh, sewindu 10. Sewindu bukan 8. Ya udah bisa Google sendiri deh ya yang Kalian bisa Google satu dekade itu apa? Kalau salah maaf. Karena kita emang bodoh, makanya kita botak. Betul. Mau bahas masa kecil Ya, ya? masa kecil ya lumayan lah kita udah punya bekal berapa ya? Bekal apa aja? 20 tahun 20 hidup tahun ya kan. Kita mempunyai beragam masa kecil. Iya, kita punya beragam masa kecil. Iya. Mulai dari mana ya? Kayak mulai dari janin gimana? Anjir, janin gue lupa lagi. Yo, tuh janin gue masih ngobrol sama Ari-Ari. Gue ngobrol sama usus emak gue ya kan. Usus 12 jari. Bodoh. Emang lu punya pengalaman masa kecil apa sih? Masa kecil ya? Dulu ribut adalah sebuah kompetisi. Betul. Ribut adalah sebuah kompetisi. Sebuah kompetisi. Jadi bukan karena dendam, bukan karena apa. Karena kita mau kelihatan jago aja ya. Bukan kelihatan Oh, salah jago. juga. Kalau gua iseng gabut. Kita ngapain ya? Ribut aja kali ya. Asik. Gabutnya serem. Serius, gua dulu kayak gitu. Gabut Gua dulu kayak gitu. Suka main beranteman, tapi berantemnya beneran. serem berantem. Iya, gue juga kalau masalah ribut ya, dulu sama saudara gue sering banget ribut. mulai dari TK nih, jangan ribut-ributan dulu aja. Iya, Baru mulai dari ribut-ributan. Ini bukan ya. konten tawuran, Jon. Iya. Gue TK. Dari TK. Lu TK di mana? Gue TK di Kidicare waktu itu di Cipadu. Waduh. Tapi sekarang TK-nya sudah berganti jadi rumah yatim apa kalau nggak salah. Oh. Rumah yatim piatu. Iya. Oh, udah berubah. Udah berubah. Karena Karena ternyata kenangan apa lo di TK? aduh, di TK gue pernah tuh. Jadi gue malu sih sebenarnya cerita itu. Semua di TK tuh malu-maluin aja. Gimana? Gue dulu nih yang pertama di TK, gue upacara itu nggak pernah mau ikut, Mas. Gue upacara di TK gue nggak pernah mau ikut sebenarnya.
Emang TK udah ada pacaran? Ada. Serius? Gue lupa ya itu upacara apa. Gue nggak ada. Apa ini ya yang kita mau baris dulu sebelum masuk, Oh, tapi iya. rame-rame di lapangan. Kita bukan upacara aja. Kalau gua baris di depan kelas. Enggak, kalau gue di lapangan rame-rame sama gitu, kelas yang lain. oke, Iya. oke. Terus itu di setiap hari Senin, pokoknya ada nyanyian-nyanyian gitu yang ada unsur-unsur gajahnya. Unsur gajah. Jadi kayak, nah pas lagi nyanyi begitu ada lirik gajah, ini semua pada nunjuk gua. Ibarat sekolah mah kan satu angkatan nih, satu TK gue pada nunjuk ke gua. Dan itu gue nggak mau sebenarnya masuk lagi ke TK. Bukan, maksudnya nggak mau ikut Iya, di ikut. hari Senin. Gue nggak mau sampai ada guru gue, Juan kenapa? Ini nggak mau bu, saya malu gini-gini gue bilang dulu. Terus gue juga, nah nih sebenarnya malu banget cok. Kenapa? Nggak, jadi dulu gue TK tuh, ya, Apaan sih? Cerita dulu baru ketawa. gue kalau inget-inget lucu anjir. Kenapa? Iya gue dulu tuh TK, apa namanya, pernah BAB di celana. Makanya gue malu cok. Wajar nggak sih? Wajar lah, itu mah wajar. Kagak anjir. Lah, wajar lah. Gua SD kelas 3 masih berak di celana. Ih najis, bau. Gua pulang malu banget celana putih lagi. Warnanya coklat pulang-pulang ke celana pramuka. Iya, dia gue nyampe rumah kenapa jadi celana pramuka aja? Jodoh gue banget. Ya jadi gue BAB di celana itu sampai apa namanya? Gimana? Guru gue tuh nyebokin di kamar mandi. Lu cebokin sama Sumpah cowok, gue dicebokin karena dulu gue takut banget megang tai sendiri. Demi Allah. Sama kalau gua sama. Gue dari TK sampai, Gua sampai SD. iya. Gua sampai SD. Jadi gue tuh gue nggak waktu TK kan selalu dicebokin kan. Nah pun pas gue udah bisa cebok sendiri, itu gue kalau ada keran, itu pantat gue di keran dulu sampai tainya pada turun baru gue cebok sendiri. Setakut itu gue sama tai, demi dah. Makanya kayak ngeliat muka lu nih tai gue takut cowok. Anjing. Enggak itu tuh kayak gitu sampai apa namanya, cebokin sama guru TK gua. Itu enggak sekali dua kali anjir, berkali-kali masalahnya. Malu banget anjir. Ya karena dulu gua enggak bisa nahan berak. Nah, terus ada juga waktu itu gua suka sama satu cewek di TK tuh. Gimana? Itu Mas, lu tau gak sih zaman-zaman kecil ada abang-abang yang pakai panggul tuh yang jualan mainan, terus ada telur-telur gulung. Nah, yang gue inget dulu karena saking gue sukanya kan, gue kejar-kejar terus. Gue tuh setiap pulang TK kalau masih punya duit jajan, gue beli kalung-kalungan, dia beli gelang-gelangan, terus tulis surat kayak gitu cowok, sumpah dah. Iya masih nulis surat. Ih, gue romantis dari dulu. Ya, gue sampai nulis surat segala macam, terus gue kasih ke dia ya kan. Gue minta tolong sama temen gue lupa nama temen-temen gue, masih pada hidup apa orang, gue lupa. Semoga sehat-sehat lah ya. Iya kali ya, sehat kali tuh nggak tahu dah. Terus gue kasih ke temen dia, kasih ini ya ke inian gitu. Dia tuh dikasih. Ada satu waktu dia balikin ngasih surat doang ke gue. Nah temannya bocah kecil lah, suratnya nggak jelas dia tuh. Yang gue inget tuh dia ngomong, kamu kalau suka sama aku nggak kayak gitu dong. Apa bukan kayak gitu-gitu deh. Bocah kecil kan biasanya. Terus gue yang belaga-belaga sosok mau aktif gitu kan, keluar pintu kayak film anjir, gue pintu tengok kanan kiri nyari dia ya gitu, santai banget gak ada. Oh beda kelas waktu itu. Oh beda agama juga apa gue gak tau lah. Waktu itu gue lupa. Iya terus Gimana? iya itu malu tuh gue bilang, wah parah nih. Nah ada apa? Berarti lu mulai suka sama cewek dari TK tuh? Dari janin gitu. Bu anak kayak apa cewek? Wah kayak anak saya suka soalnya nendang-nendang. Iya jadi gue kalau dibilang suka sama cewek itu dari TK cowok, sumpah. Sama sih gue juga sebenarnya. Tapi lu TK nggak? Gue TK. Terus? Gue masuk TK. Pada saat TK sama gue juga pertama kali suka sama cewek, kenal ada namanya lawan jenis. Dari TK? Dari TK. Apa emang kayak gitu kali ya? Kayaknya deh. Udah dari TK. Emang hal wajar kali ya? Kayaknya wajar deh. Wajar ya? Beda otaknya. Iya, beda otaknya. Otak lu gimana? Sialan. Iya, soalnya emang sama-sama mulai dari TK Masalahnya, ya? iya, gue sampai ribut malah sama temen gue. Gue gak pernah tuh ribut sama temen Kalau mah. gue sampai ribut, kayak
Sumpah ini inceran gua, lu nggak usah. Sampai buset ribut-ributan anjing. Gua berantem. Pecah tuh pertemanan gua dari situ. Hilang temen gua satu. Lebih. Iya udah besti kento kan battle. Iya. Besti kento. Ujung-ujungnya beneran battle anjing. Ujung-ujungnya beneran battle. Jadi lu lebih berantem sama temen lu. Gara-gara suka sama satu cewek. Ya udah, akhirnya berantem, udah mana babak belur, nggak ada yang keterima dua-duanya. Ya ampun, Dik. Jangan dia malah milih guru yang lain. Cewek yang lu suka milih guru aja. Milih guru, maksud. Iya, jadi ya gue kalau TK itu doang sih. Nah, pernah juga tuh di TK. Jadi depan TK gue ada ayunan, Mas. Ada ayunan nama buat main pasir, ya kan. Nah, gue lagi soto apa ya? Dia lewat apa gimana gitu. Terus ya namanya pengen show off ya kan, ayunan gue kencengin gue kencengin, gue kejedak, paling gue seret, di bawah tuh, gitu, gue untung gak berdarah, benjol loh, tuh gak berdarah, gue bilang, gue malu banget depan dia kan, tapi gue nggak tahu sih apa, yang namanya masih bocah kecil ya, iya, otaknya nggak tahu itu udah. Iya, udah tuh gue juga udah lupa banget. Kayak belum ngambil sih. Apanya? Otaknya. Kenapa belum ngambil ya? Belum di upgrade. Ya kalau di TK sih gue gitu-gitu doang sih. Terus beranjak nih ke SD. SD lu punya pengalaman apa? Gua SD itu dari kelas 3 udah pindah ke SD Islami. Jadi gua di SD Kreo ada satu SD di sana. Nah, gua dari kelas 1, Mas. Itu kan emang nggak ada handphone kan, nggak boleh malah megang handphone. Nggak boleh. Ada temen gue megang handphone, Mas. Handphonenya zaman itu masih Asia. Wow, udah keren sih itu. Asia-nya tuh yang bagus dah. Tapi yang emang masih bukan QWERTY. Iya, masih tombol. Itu gue bilang, wih bagus nih. Hah? Bisa azan. Iya, Asia-nya azan juga punya temen gue. Iya, beneran punya temen gue azan, beneran bisa azan tuh tiap apa? Waktu sholat gitu dia aja, wih, gue bilang bagus banget nih handphone nih. Iya karena dia doang yang punya apa namanya handphone itu. Jadi saat rebutan di sekolah di kelas gue, minjem dong HP lu gini-gini kan masih ada permainan apa ular ya yang ular gitu. Oh, tahu gue yang snake itu. Iya, snake ya. Yang snake itu masih ada tuh kan apa permainan itu. Terus gue kayak yang anjir, udah bisa mainin gituan ya kan. Nah, gue lupa ceritanya akhirnya gue dibeliin. Bocah kecil kan, SMS-annya ya gitu, teman gue ngatain gue anjing loh segala macam. Gue masih cupu tuh, gue nangis. Gue ngadu, nih aku dikatain monyet sama anjing. Lewat SMS. Lewat SMS nangis. Gue bilang, wah terlalu juga kalau gue inget-inget SD ya. Bodoh anjing SD gue. Udah tuh beranjak kelas 1, main bola gue ceritanya. Gue main bola nih. Gue tuh orang yang gak pernah mau lari, Mas. Lagi SD tuh. Gue kalau gak kiper, gue di depan. Mungkin bola. Iya, di dekat gawang temen, lawannya. Gue tungguin kan, bola ke gue tendang. Gue tendang kepala temen gue anjir. Sumpah hidungnya berdarah. Itu gue panik. Asli panik banget. Hah? Botak? Enggak, jadi gue kira ketuker palanya. Goblok banget lu. Jadi gue mau itu gue udah dribble bola kan. Dia di depan gue tendang. Dia mau nyundul apa gimana gitu. Terus yang kena malah bibirnya. Bibir berdarah tuh. Wah, gue bilang aduh. Gue langsung masuk kelas, gue takut kan. Kabur aja. Iya, gue kabur coba. Iya, habis dari situ gue gak mau main bola lagi. Paling pun kalau gue main bola di belakang gue jadi inian, jadi ngambilin bola. Iya kayak gitu deh. Lu SD ada nggak, Jon? Gue cerita setengah-setengah aja lah, lu dulu dah. SD ya. Banyak lu mah. Kalau SD gimana ya gue ya? Nah, lu SD kali lu homeschooling? Waduh, nggak yakin juga gue. Nggak yakin juga sialan. SD gue bukan nggak punya sih. Maksud gue, kayaknya gue normal banget deh SD. Datang jam 9, padahal masuk jam 7. Lah, gue bego amat. Datang jam 9, masuk jam 7, lu telat 2 jam gila. Ke kantin dulu. Astagfirullahaladzim, udah ngerti bolos gue mah ngerti anjing. Bodoh anjing. Pulang jam 12. Nah, ya yang tadi datang jam 9, pulang jam 12. Gila lu, nggak ada harga dirinya pisan tuh sekolah. Kayak gitu. Nah, yang tadi gue bilang, gue pernah berak di Telanak. Di SD? Di SD kelas 3 itu. Gue inget banget, gue lagi main bola.
tapi sambil nahan berak. Yo, Wah kacau deh itu. tainya kemana-mana bleberan ya. Ih, dialah. Rencananya putih kata gua anjing banget. Nah, kenapa gua bisa sampai berak di celana? Karena di sekolahan gua di SD gua lu tahu sendiri lah tuh. Kamar mandi SD kotor banget, Cok. Nggak tahu dah. Udah mana kotor, katanya ada Mister Gepeng. Itu Mr. Gepeng. Dulu waktu gua SD sampai mau masuk SMP tuh Mr. Gepeng terkenal, Cuk. Parah. Setan terkenal Gepeng banget. katanya di lindes truk apa kepepet apa gimana dah. Iya. Pokoknya temen gue suka bilang, ada Mr. Gepeng di Iya, kamar mandi katanya segala macam. pokoknya selalu di kamar mandi masalahnya. Iya. Kayak aduh. Diare apa tuh? Nah itu gara-gara rumor-rumor kayak gitu makanya pokoknya gua nggak mau berak di sekolah, kalau bisa gua tahan sampai pulang dah. Anjir ya, sekarang kebablasan dong sampai sekarang. Berak mulu di kantor. Bablasan sampai sekarang anjing. Iya, terus. Itu gara-gara gua nahan, gua maksain main bola ya kan. Terus lagi lari enak-enak kok ada yang rembes ini apa? Ih, galak banget, Cok. Nih, iya, terus. Kata temen gua, "Udah lu berak di celana kuning-kuning celana lu anjing," kata gua. Iyalah. Tai bener tai emang. Bener tai masalahnya. Iya. Anjing, ya udah gue langsung wah anjir, mana sekolah gue lumayan jauh kan dari rumah. Itu gue beneran pulang anjing ke rumah langsung. Buset. Gara-gara ya gue nggak mau anjir berak di sekolah. Malu ya. Malu. Udah masalahnya udah belepetan. Udah belepetan. anjing. Jelek. Ya gitu. Terus dulu ya gue masih zamannya suka main bola segala macem. Gitu sempet ikut SSB. Oh, lu pernah ikut SSB? Pernah gue ikut SSB. Bagian ini ya, apa anak bola ya yang ngambilin bola hakim out. garis. Ya, hakim garis. Enggak juga pernah serius, gue pernah ikut SSB. Karena dulu gue sama teman-teman gue edik banget sama bola sampai sekarang. Cuma bolanya beda kalau sekarang. Bola basket. Gue lagi suka banget NBA Ah sekarang. iya benar. Lagi suka Gue juga banget lagi NBA. suka banget bola tenis. Goblok nih. Iya. Dulu gue pernah ikut SSB, cuma kalau nggak salah gue ikut SSB sebulan doang dah. Gue angan-angan masuk SSB. Angan-angan. Jadi gue tuh suka banget sama Chelsea. Parah, gue dari dulu gue suka banget sama Chelsea kan. Waktu itu gue pernah ngambil formulir SSB Chelsea. Iya. Ngeliat doang, asli. Ngeliat formulir doang. Karena harganya waktu itu lagi nggak jelas lah, harganya mahal banget. Lagi mahal sih emang. Mahal, akhirnya Kalau ikut-ikut klub kayak gitu mahal. gue nggak pernah ikut klub. Nah, kalau gue di Paku Jaya dulu ada SSB Paku Jaya. Oh, SSB Paku Jaya. Di situ gue pertama kali masuk, anjir ternyata latihannya keras banget ya. capek banget, Iya. Cok. Lari kelilingin lapangan segede gitu ya kan, apalagi pas turnamen. Tapi bukannya mini ya, malah kalau maksudnya kalau untuk under kalau nggak salah under 17 kalau dulu deh. enggak 17 lah. Masih di bawah 10 tahun kali. Enggak kan Oh iya, SD. SD ya. Under 17 apa? Under 17. Apa 18 atau 19 gitu gue lupa. Itu Itu gue udah latihan lari kelilingin lapangan segala macam, apalagi pas gue berhenti itu gara-gara tipes. buset tipes main bola. Gara-gara gue pas banget nih lagi turnamen nih, set ya kan, dari pagi sampai sore turnamen main bola hujan-hujanan, anjing pulang-pulang tipes. Goblok. Langsung diomelin mak gue, udah besok nggak usah ikut SSB lagi, lemah anjing. Gue dikatain mak gue lemah anjing. Aduh. Tipes soalnya anjir, Iya. seminggu lagi tipes ya. Tapi dulu gue SD pernah mas. Lu pernah nggak bawa backingan? Mau backingan. Jadi gini, lu misal lagi berantem nih sama temen lu, tapi lu bawa backingan temen lu yang lain. Event itu di luar sekolah. Ya, Pernah? itu nggak relate soalnya gue yang backingan. Anjir. Jadi gue pernah mas, kelas 2 nih gue inget banget. Kenapa? Kelas 2, gue ada bacot sama temen gue kan. Terus gue yang kayak udah kalah bacot, gue keluar karena gue udah megang handphone Asia kan, kayak temen gue tapi beda. Waktu itu masih warna hijau. Iya. Cakep dah Asia gue. Asia hijau itu hitam banget sih. Cakep Apa dah, namanya? pokoknya. Signaturnya Asia Iya banget. parah. Tuh parah anjir. Keren Yang sih. ringtone-nya tuh lagunya inian, Kuburan Band. Wah. Itu gua masang ringtone itu di Giant waktu itu. Jadi sepupu gua handphonenya nada deringnya lagunya inian C A minor gitu-gitu Iya, kan. C. Gua bilang, "Ih bagus nih. Berapaan goceng?" Ya udah gua minta sama mama gua dipasangin kan Iya. tuh. Ya udah. Mah pas di sekolah
Kecot tuh gue sama temen gue adu bacot. Pas adu bacot, Dit, kamera aman nggak? Iya, jadi pas adu bacot, gue telepon temen gue keluar kelas kan tuh. Saudara gue sendiri, seangkatan sama gue maksudnya. Namanya kan Oki kan. Ki, bantuin gue Ki. Gue dikecotin sama temen gue mikir sekarang. Goblok kayak Jeremy ya. Sumpah gue mikir sekarang, ngapain lagi jam pelajaran sekolah, saudara gue datang cuma buat nge-backing gue kan gak mungkin ya. Iya. Gue kalau udah gue pikirin sekarang rada bego. Bego lagi jam pelajaran. Nah, terus kenapa gue dipindahin ke SD Islam? Jadi waktu itu ceritanya bokap nyokap gue dateng mas, ngeliatin gue dari kelas, dari kaca kelas di luar. Mantau ya. Nah, gue keadaannya lagi duduk di atas meja, terus kaki gue sambil ngayun-ngayun gitu. Nah, kaki gue ngayun-ngayun, guru gue tuh lagi ngejelasin. Terus gue sambil megang es cekek, tau es cekek? Lu tau gak es cekek? Tahu es cekek. Yang tijus sih kan, yang cekek-cekek. Iya, jus segala macem. Gue lagi minum itu tapi sambil duduk di atas, terus gue goyang-goyang kaki gitu. Terus seingat gue, guru gue waktu itu nanya, Juan, kamu ngerti gak ini? Gue bilang main keteke, gue gituin anjir guru gue anjir. Nah dari situ gue dipindahin tuh karena ya maksudnya bokap gue ngadu ke, maksudnya banding lah ya. Ini nggak bener nih segala macam. Guru gue malah nggak terima. Katanya emang anaknya yang bandel katanya begitu. Padahal ya logikanya. Kronologinya kenapa tuh lo bisa kayak gitu? Gue lupa ya pokoknya. Seinget gue habis jajan. Di jam pelajaran gue keluar jajan datang itu gue udah langsung duduk di atas meja. Guru tuh lagi ngejelasin gue begini aja kaki gue sambil ngukang kaki kan. Emang lu yang bandel. Emang gue bandel, jujur. Gue gak bandel, gue bandel dulu. Gue tuh orang susah diatur dulu. Tapi ranking gue nggak pernah lebih dari 10 besar di kelas 1 sampai kelas 2 tuh. Kalau gue dulu iseng ke guru paling cuma ngelemparin guru penghapusan sama gue nggak pernah sih, gue berani goblok. Guru katanya anjing. Gue selama sekolah 12 tahun nggak pernah gila. Nggak, itu juga bukan emang gue mau ngatain, soalnya gue lagi nulis, dia lagi nyatet ya kan, tangan gue di atas meja, kuku panjang, digebuk sama dia. Nah, gue nggak lihat siapa yang gebuk. Dan gue emang kebiasaan dari dulu kalau ngomong anjing-anjing baik, siapa baik gue anjingin. Iya terus pas digebuk tuh sakit kan, gue katain anjing sakit. Guru anjing. Sampai guru anjing, mana guru killer lagi bangsat. Anjir, di SD ada guru killer John? Bukan SD itu SMP. Oh SMP awal. Anjing ternyata guru bangsat yang gue katain. Itu jadi habis itu nyokap gue banding sama guru, malah nyokap gue disalahin. Kata nyokap gue udah pindah aja nih, sekolahan nggak benar katanya gitu. Akhirnya gue pindah ke SD Islam. Habit orang kampung ya kan, dari SD sekolah dasar negeri ya kan. Kampung nih masuk sekolah swasta. Seteng, gue baru masuk ya kan, anak baru di kelas 3 nih. Saya duduk buat. Nah di situ nggak tahu ya, orang-orang kaya anak-anaknya pada sotoy. Gue gimana nih? Jadi pas gue dateng tuh gue perkenalan segala macem, ya gitu pada malah ngomongin ih anak baru gitu-gitu. Dia apa anjing, gue bilang sialan lu pada kayak gitu. Gue anak baru bukan ditemenin gitu. Lah gue tenge aja, gue bilang udah gue santai kan. Terus gue baru sekali tuh yang namanya dapat meja besi mas. Dapat meja besi Con, bagus banget. Itu ya udah swasta. Udah swasta, meja besi. Enggak meja kayu kayak di negeri enggak anjing. Satu meja duduk bertiga anjing. Negeri mah bangsat. Enggak. Itu gue meja satu-satu tuh. Terus lokernya gede. Ya namanya. Terus kelas gue ber-AC kan, dingin. Kaki gue panas sih kan. Meja besi, dingin dong besinya. Gue masukin kaki gue ke loker. Ke loker meja gue masukin berdua gitu kan. Terus ada nih satu temen gue nih Atalah, nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Kayaknya udah mati dah itu orang. Gue gedek banget sama dia. Iya namanya Atalah, dia bilang, Bu, Juan kakinya dimasukin meja. Juan nggak boleh kayak gitu kata guru gue. Gue bilang, iya apaan sih lu cepu. Gue udah ngerti kata cepu tuh, itu SD kan, SD negeri John. Jadi gue udah ngerti dah bahasa cepu gitu, gue udah ngerti. Nah abis kayak gitu, gue masukin mas tangan gue ke loker, gue vakin tuh kan, dia ngeliat, Bu, Juan bu tangannya, jari tengahnya apa namanya, ngacungin bu, ngefak. Gue udah ngomelin dong sama guru gue, Juan,
jangan kayak gitu ya kamu anak baru gini. Ya bu, saya minta maaf. Duh, gue lagu apaan sih lu? Caper bego lu begituin kan? Kata temen gue, bu, jangan ngomong lu gua. Ya Allah, mau kata, Tuhan di sini nggak ada yang boleh ngomong lu gua. Di sini harus aku kamu. Astagfirullahaladzim. Itu emang culture sekolah swasta. Nggak tahu di swasta gue kayak begitu. Aneh anjing. Demi Allah. Ngomongnya kudu aku kamu bangsat. Kayak apa sih aku kamu? Masa gue mau cowok? Aku mau main, kamu mau gimana? Apa dah? Gue geli deh anjing. Geli sih gue. Kalau mungkin kalau bocah kecil ya belum sekolah mau wajar anjing. Gue dari mental SDM coy ya kan, SD negeri. Aku masak-masakan. Jelek banget kan gue bilang. Apaan sih ngomong lu gue nggak boleh gue bilang. Ah udah tuh dari situ di sekolah swasta mainnya kacang-kacangan mas. Aduh nggak seneng banget gue. Udah ngerti anti sosial kalau. Iya. Jadi gini, gue punya salah. Misal nih temen gue nggak mau nemenin gue nih saat itu. Dia tuh ngajak yang lain untuk ngacangin. Kacangin Juan. Dari awal pagi sampai pulang kagak ada ngajak ngobrol gue. Buset gue kayak orang autis gue bilang anjing gue diem bae. Iya. Tapi di SD gue juga pernah ngompol. Ya Allah John, gue ngompol anjing. Kenapa? Kalau ini ngompol ini gue sengaja. Jadi di SD kita dikatain ya. Di SD swasta itu lagi hujan ya kan. Jadi dia bisa dari depan terus masuk lewat pintu belakang. Ada hallnya gitu lah, ada apa halamannya gitu. Gue bisa lewat belakang. Lagi hujan kan, hujannya nggak gede-gede banget. Emang udah mulai rintik-rintik. Tapi badan gue udah basah. Gue bilang, duh gue kebelet kencing mana susah banget harus lepas gesper dulu, sleting kan segala macam. Lah gue kencing bae di belakang pintu tuh. Di pintu belakang tuh depannya. Gue kencing, gue kencing tuh. Pas masuk, gue lupa kencing gue kuning. Apanya kuning kata guru gue. Saya nggak tahu bu, sumpah saya nggak tahu. Saya habis minum hujan-hujanan bu, saya nggak tahu itu kuning apaan bu. Aku kencing di tanah. Gue panik tuh. Saya nggak tahu bu, kamu habis pipis ya? Aku udah pipis di sini. Bu, enggak bu, saya habis minum hujan-hujanan kok di belakang. Gue bilang gitu. Oh, terus ini apa ya kuning? Untung guru gue bego gitu. Dia percaya banget. Kuning. Gue bilang anjing gue kencing lagi tadi. Terus ada lagi mas, gue udah masuk kelas 4 apa ya? Jadi ada temen gue suka sama maksudnya satu kelas gue ada yang suka nih. Kayaknya pergaulan udah bebas banget nih, gue gak ngerti. Ciuman di belakang anjing. Demi Allah. SD. Jadi di belakang itu kayak ada kafetaria. Di pintu belakang gue kencing itu. Itu ada kafetaria yang ibaratnya entah kafetaria apa rumah yang jaga gitu, yang jaga sekolah. Nah, lagi kosong. Terus kita rame-rame suruh ada apaan? Tuh gue si inian lagi ciuman sama ini. Buset, gue bilang tolol anjing. Tuh, jadi untuk kalian SD maksudnya SD swasta atau sekolah swasta belum menjamin perilakunya baik anjing. Itu semua dari karakter masing-masing dai. Balik lagi ke diri sendiri lah kalau gitu mah. Nah, terus gue ada lagi cerita. Gue namanya bekal apa sih? Siapa dah? Buset Tante Bebet. Iya. Gue bekal anak kampung ya kan, bekal anak kampung ngomong gue kasar. Terus gue lagi bercanda sama temen gue ngomongnya jorok. Tapi gue bilang, aduh pokoknya gue ngomong apa gitu. Terus dia bilang, lu mau tahu nggak gue ngomong apaan tadi? Apaan katanya gitu. Padahal nggak tahu ya. Gue padahal ngomong cuma sama temen gue doang mas, teman satu bangku gue, seorang. Kalau lu mau tahu ntar ikut gue aja ke masjid. Tolol lah gue tuh, gue ngomong kotor di masjid anjing. Tolol banget tuh, bego banget. Gue ngomong kotor di masjid kan, gue bilang, yaudah ntar istirahat pertama kita ke masjid aja, gue bilang. Oke. Gue udah duluan, gue bisa zuhur, buset Islam gue kuat. Dulu. Sekarang? Kayaknya ngedit aja. Enggak boleh, harus sholat. Gue juga sholat ke Jumat. Iya. Iya kan, jadi udah tuh gue tungguin ya kan, gue bisa wudu, bisa sholat jamaah kan. Tungguin mana temen gue katanya mau datang. Bangsat yang datang sekelas. Yang datang sekelas mau dengerin gue cuma ngomong entut. Demi Allah, itu sekelas datang. Udah tahu. Jadi nggak tahu ya temen gue kayaknya ngajak, ayo John mau ngomong apa, mau ngasih tahu tadi ngomong kasar gini. Oh yaudah, pada ngikut cowok, pada ngikut. Akhirnya, nah nama temen gue nih kalau nggak salah namanya Abay apa siapa gitu gue lupa. Terus gue ngomong sama dia, lu tau nggak denger ngomong apaan? Gue tadi ngentot gitu, bilang ngentot. Wow, kesebar satu kelas. Pulang sekolah gue dihadang sama wali kelas gue tuh, sama wali kelas sama apa sih kalau wakil kepala sekolah, dihadang di satu kelas.
Pokoknya temen gue satu sama gue dipanggil. Wali kelas gue bilang gini, "Bapak udah tahu kamu ngomong kasar kan tadi, kamu nyebarin ke kelas gini. Akhirnya ya gue minta maaf kan segala macam, tapi temen gue yang ternyata bego. Kenapa? Temen gue kasusnya beda ternyata. Dia buka bokep senam anjing. Demi Allah, dulu senam SKJ itu ada bokepnya. Lu tahu kan lu? Nah, temen itu tuh yang gue bilang ngomong kasar itu, dia tuh nyebar juga ke temen-temen gue yang lain bokep itu. Ya udah gue jadi kena kasusnya dua anjing. Yang pertama gue ngomong kotor, dia nyebar bokep kan tolol ya. Bocah SD nyebar bokep anjing, gue bilang aduh tolol. Nah, di situ gue takut banget. Jadi kayak perseks aja. Dulu masih zamannya 3GP ya. Iya kayaknya dah. 2GP ya, pokoknya masih kotak-kotak anjing. Kotak-kotak. Jelek. Ya jadi saat itu gua karena takut banget mas, gua ngomong kasar tuh gua takut banget karena dulu di rumah gua nih waktu gua masih SD sebelum pindah itu di depan rumah nenek gua kan waktu itu masih lapangan, ada yang main di situ. Wah ngentot tuh segala macem. Bapak gua ngomel, "Hei ngomong apaan lu segala macem," gitu kan. "Ngomong apaan kamu gini, pergi lu semua pada bubar," kata bokap gua tuh. "Emang ngomong apaan Pi, ngomong kasar? Kamu sampai ketahuan sama papi ngomong kasar, ngomong ngentot. Apa mulut kamu papi jahit." Nggak lama dari situ dong, gimana ya, alam bawah sadar gue jadinya keinget mulu, jadi kayak yang kewanti-wanti takut keceplosan, tapi akhirnya keceplosan juga. Adek gue masih kecil, gue bilang, gue lulus, iya adek ngentot banget. Dan lu bisa ngomong ada lu ngentot. Iya gue apa sih? Namanya gimana sih mas? Pressure anjing untuk jangan sampai gue ngomong itu apalagi ketahuan karena Konteksnya apa sampai bisa ada nggak tahu mas. Jadi keceplosan aja tiba-tiba gue ngurus kepala adek gue tiba-tiba, iya adek ngentot banget ya. Gue kaget kan, disuruh nenek sama kakek gue, Jun, kamu ngomong apa gini? Gue nangis malah, jangan aduin ke papi. Gue panik banget gue parah. Nah, ada lu punya salah apa sampai itu gue salah banget emang sebenernya. Nah terus pas itu kejadian itu, gue takut banget karena nyokap gue mau dipanggil, bokap gue mau dipanggil. Nah pas dipanggil, gue masih ngontrak kan waktu itu. Ntar papi mau ngomong sama kamu yang ngomong kasar. Wah di situ pikiran gue anjing, abis ngomong gue dijahit kali ya menurut gue ya. Untungnya lupa. Untungnya bokap gue nggak ngebahas. Alhamdulillah gue bilang, ya Allah tuh aman tuh gue di situ. Anjing. Hidup gue selamat. Iya, hidup gue selamat coy. Iya. Kayak alhamdulillah gue bilang. Itu di ada lagi satu nih gue cerita. Itu kejadiannya di kelas 6 apa kelas 5 ya? SD Elite. Nah, gua dari kelas 4 sampai kelas 6 gue udah jualan mas. Oke, udah. Jadi gue sudah diajarkan sama orang tua gue untuk coba mencari uang sendiri. Walaupun orang tua gue rugi sebenarnya ngasih. Jadi gue waktu itu jualan pulpen, gue jualan pulpen kan. Pulpen itu harganya 5.000 per piece dan gue dapat 1.000 di setiap satu piece. Oke lah, udah gue jualin ke guru sampai ibaratnya semua teman-teman gue pada mau beli sama gue beli pulpen tuh. Wah, gue kayak terkenal penjualan pulpen nih kayak gitu. Nah, pulpen udah nggak terlalu minat. Nenek gue sama nyokap gue buka usaha nasi kuning, punya resep turunan gitu dari buyut gue. Buka resep nasi kuning, kata nenek gue, coba dong kamu jualin di sekolah segala macam. Sebenernya awal itu gue malu, ngapain sih jual nasi kuning anjing, malu banget. Temen gue pada catering ya kan, temen gue pada catering semuanya. Demi Allah setiap jam pelajaran kedua, catering datang, nih yang punya ini, punya ini. Gue mah ngeliatin enak ya makanan, gue bilang. Gue gitu sama temen gue yang soto Betawi enak banget cok. Enak dimakan. Iya lu mau? Kagak. Padahal gue pengen banget demi Allah. Gue pengen banget, gue kata anjing, namanya orang tua gue nggak mampu waktu itu kan. Makan gue jualan nasi kuning, jualan segala macam, laku juga mas, laku juga tuh, laku ya kan. Ada satu kejadian temen gue jatuh. Cewek ya kan namanya, dia masih hidup enggak ya? Namanya Feby dah, kalau Feby apa Phoebe gitu. Oh Phoebe. Phoebe aneh amat. Nggak tahu tuh fisik babi ya. Gedek banget kalau ngeliat mukanya. Gue masih punya, makanya sampai keinget sekarang kan, gue masih gedek aja. Editor kameramennya tidur anjing. Dit, itu kamera gue ngeri cok. Tidur anjing. Anjing. Goblok ya. Tidurnya bisa gaya apa bae, Bang. Goblok anjing. Gue lagi dengerin ini, John. Tai tidur. Babi. Iya habis itu dia lari mas, lari-larian ngejar. Masih santai. Tadi potong ya anjing. Iya. Nah terus dia lari-larian mas, dia lari-larian tuh. Dia lari-larian. Ada temen gue yang habis numpahin minum. Ada yang numpahin minum kan. Kepleset tuh si Vibi, jebret, kepleset.
palanya kena bangku, ujung bangku. Iya. Nggak berdarah memang, mungkin Mati cuma ya? mati tolol. Kagak anjing. Jadi palanya cuma benjol doang, palanya cuma benjol. Namanya bocah kecil ya, lagi main drama-dramaan kali. Dia lagi pura-pura lupa ingatan gitu. Gue bilang tai lupa ingatan monyet tuh, dari situ gue malu banget anjing. Iya, Tapi dia beneran lupa ingatan. bohongan Oh, tuh. bohongan. Kayak cuma biar diperhatiin, ini lagi caper-caperan anak SD. Iya, terus pas dia udah mulai enakan, habis nangis segala macam dibawa UKS, masuk lagi ke kelas. Tanya sama temen tuh, lu masih ingat gua nggak? Oh iya gua inget lu ini. Oke, terus ada temen gua lagi, lu inget gua nggak? Gua terakhir nanya, Vip, lu masih inget gua nggak? Lu jual nih yang jual nasi kuning sama pulpen, bangsat. Gua bilang anjing gua malu banget. Yang jual. Yang jual, seenggaknya gua di SD terkenal bandel mas. Jujur, gua setelah gua ngomong jorok itu, terus gua ada mendiskriminasikan satu orang karena dia lahirnya prematur. Tuh berapa tahun gua ngeledekin dia mulu, demi Allah. Jadi gue terkenal bandel sebenernya, gue terkenal bandel. Tapi kenapa yang diinget gue jual nasi kuning, anjing malu banget kan. Yang lain gimana? Ketawa pas dia ngomong gitu. Ah iya jual nasi kuning ini. Iya dah, gue jual nasi kuning. Gue bilang, parah banget, gue bilang tai. Lu tuh itu. Dikenal aja kayak gitu. Iya dikenal kayak gitu. Padahal ada nggak ngomong ngentot. Iya. Udah Ada ngefak gua kelas 3. Oh, ngefak. Lu bilang aja Ki, itu Juan yang ngefak ya kelas 3 kan enak. Iya. Lu bilangnya gue yang jual nasi Kerenan kuning dikit aja. gitu Iya, ya? tapi malu banget. Gue bilang, sudahlah nggak apa-apa ya namanya. Ya biarkan aja. Sekarang gue mikirnya gini, ya gue dari kecil udah diajarkan susah. Iya. Jadi pun kalau gue sudah di atas, gue nggak bakal lupa sama di bawah gitu. Iya. Gue nggak tahu teman-teman gue yang udah di atas kalau tiba-tiba brok begitu. Aduh. Kemarin gue di atas, sayangnya cuma di atap rumah. Nggak jelas. Kameramen kita tolong. Emang gak jelas. Iya tuh di SD kayak gitu tuh. Nah terus SMP lagi dibangun nih ya. Lagi dibangun. Nih buat kalian aja semuanya nih, buat lu juga. Gua dari dulu suka banget sama bau kambing. Bau kambing. Bau kambing tuh gua paling suka. Demi Allah. Aduh. Sampai sekarang gua sholat Jumat deket kantor tuh, tuh di situ. Gue lagi kaget anjing, gue lagi sholat. Kok ada bau kambing? Gue liat kanan kiri, di kanan gue kandang kambing. Gue bilang setiap Jumat gue bakal sholat. Demi Allah, setiap Jumat. Bau kambing tuh enak banget. Kayak apa enakan? Gak ngerti gue, bau kambing enak banget. Sumpah enak gua nyium bau kambing. Gimana ya? Gue dari dulu, dari kecil, gue bisa dari jam 10 siang sampai jam 4 sore. Nyokap gue tinggal cari, Juan di mana? Kandang kambing kali. Ada gue di situ. Lagi ngasih makan kambing, mainin ini bijinya kambing gue tusuk-tusuk. Sumpah, gue lagi mainin kambing terus gue elus-elus, terus gue cium. Sampai pulang gue gak mau mandi. Karena gue suka banget sama bau kambing, gue gak ngerti kenapa. Bau badan itu kayak ibarat parfum-parfum mahal. Kalau ada parfum kambing gue beli 100 piece anjing. Demi Allah saking enaknya. Aneh banget lu. Ini gue gak bohong, gue gak pencitraan apa segala macam. Muka gue juga serius ya. Gue bener-bener suka bau kambing anjing. Demi Allah. Muka lu kayak kambing Bandung. Bangsat. Sampai kemarin malam mingguan gue jalan sama cewek gue ya kan, sejalan. Lewat Bintaro. Pas mau ke Bintaro gue bilang, kok bau kambing? Wah, sebelah kiri kandang kambing. Gue pelanin motor gue gini. Gue gitu anjing sumpah. Baru gue jalan lagi. Cewek gue udah pengen mual gue bilang, apa sih? Kamu suka banget sama bau kambing? Bau kambing enak banget gue bilang anjing. Gue beda dah. Lu aneh sih. Iya jadi dokter dah. Nah pas SD itu goblok ngapain anjing, itu mau wajar kali ya? Apa nggak tahu wajar, dah. mana ada wajar mau nyiumin bau kambing. Soalnya gue dari kecil demen yang bau-bau mas, gue tidur aja ngetek sama emak gue. Jadi ketek emak gue nih gue masukin tangannya, terus biar tidur gue cium-ciumin, gue tidur habis itu. Dari dulu gue suka banget bau-bauan. Kalau ngetek oke. Cuma Iya. bau kambing anjing. Nggak tahu bau kambing tuh enak banget. Asli. Geli sih gue. Nah terus habis itu di bangunan SMP yang lagi dibangun, di situ ditaruh kambing banyak banget. Temen gue pada pulang jam tuh waktu itu SD swasta tuh pulang setengah 3. Gue sampai jam 5. Kalau kakek gue dijemput sama kakek gue tuh SD. Kalau kakek gue nggak bisa nemuin gue di halaman utama, dia pasti larinya ke SMP karena karena dia tahu gue pasti lagi main sama kambing. Bener gue lagi main sama kambing. Ada tukang lagi nembok ya kan. Lagi ya itulah beberes segala macem, ada kambing banyak. Gue lagi mainin kambing, gue lagi lus-lus, gue lagi kasih makan segala macem. Itu tuh bener. Jadi siapapun orangnya dulu kalau mau nyari gua dan saat bertepatan sama mendekati Idul Adha itu gampang. Cari tempat kambing ada gua anjing. Sumpah itu ada gua langsung. Jadi gua
Jadi gue nggak hilang. Gue lagi main sama Bakal kambing. hilang. Pasti ada sama kambing. Pasti ada sama kambing. Itu SD tuh kayak Aneh banget dah. anjing banget ya gue. Aneh banget sumpah. Sampai sekarang sih kalau yang masalah kambing mah gue nggak ngerti dah. Enak banget kambing, Cok. Enggak dah, up. Lupa. Enak, gue bayangin aja udah. Sumpah Cok, enak banget, Cok. Sumpah. Enggak ada. Dan di SD gue pertama kali SD gue yang swasta itu karena rumah gue di Kreo, SD-nya di Arinda kan, di Pondok Aren. Gue pertama kali nyobain naik angkot. Naik angkot ya. Iya. Nah, gue punya trauma sih. Kenapa? Trauma yang udah selesai ya sebenarnya. Dulu gue paling benci buat yang namanya naik angkot. Kenapa? Muntah, Cok. Goblok. Entah kenapa kayak naik kendaraan kayak mobil pribadi segala macam sih aman. Cuma gue nggak tahu kenapa kalau di angkot tuh ada yang bikin muntah. Entah gara-gara duduknya miring, apa bau ketek orang, anjing ya gue sumpah ada. Tolong. Gue makanya kayak angkot itu angkutan yang paling gue nggak bisa banget naikin waktu kecil dulu, sumpah. Kayak tiap turun nih pasti muntah, tiap turun pasti muntah, anjing. Kayak berenang kan dulu identiknya kalau sekolah negeri kan pakai angkot ya. Iya. Nggak mau gua sumpah. Mendingan gua diantri sama nyokap gua sama sekali anjing, nggak mau gua naik angkot. Tapi naik angkot seru gue bilang waktu itu. Seru. Jadi gua saat SD, gua dapet uang itu setiap di hari Jumat doang. Gua nggak pernah tuh yang ekskul dapet duit segala macam, nggak pernah. Dan itu cuman gue buat beli minum karena gue ekskul basket waktu itu. Walaupun gue sekarang pendek ya anjing, emang tai lah, gen monyet. Gen monyet. Gue pendek anjing. Iya gue main basket kan segala macem. Nah terus ada kesempatan gue bilang kayaknya kasihan kalau kakek gue harus jemput karena kan jemputnya dua waktu itu, adik sepupu gue sama gue. Jadi sekolahnya ujung ke ujung kan jauh kan. Gue bilang ya udah deh gue coba naik angkot aja. Gue bilang gue naik angkot aja deh. Udah cobain tuh naik angkot pertamanya sama guru gua yang rumahnya ternyata deket sama gua di Kreo. Searah. Iya searah. Jadi bareng dulu tuh berapa bulan gua bareng sama dia naik angkot. Terus itu gua coba sendiri. Wah enak Cuk naik angkot. Enak. Enak Apa enak kayak anjing naik angkot duduk miring, bukete. Sumpah enak. Kalau gua sih ngerasa enak sih. Nggak bisa gua sumpah naik angkot. Pokoknya nggak tuh bisa. kalau mau naik angkot yang langsung tuh naik 07. Tuh kita bayar cuma sekali. Gua aja kagak tahu nomor-nomor angkot ini jurusan 07, 01, 05 tuh. Nggak tahu gua, 05 muternya di Ceger. 01 Cipadu. Iya. Nah, terus itu gue dari situ nggak jadi angkot itu nggak nyampe rumah gua. Cuma nyampe di gang yang masih jauh banget dari rumah gua. Iya, jadi gue turun di gang situ gue jalan. Nah, pernah nih Mas SMP. Karena gue naik angkot ke bawah sampai SMP. SMP gue tidak terlalu jauh dari SD dan gue nggak boleh bawa motor. Walaupun gue ngeliat temen-temen gue, anjing udah enak pada banget. bawa motor ya? Iya. SMP itu udah mulai pada bawa motor. Iya, gue nggak boleh, gue sama sekali nggak boleh. Gue ngeluarin motor aja tuh diomelin. Dari kontrakan ngeluarin motor cuman buat beli galon. Waktu itu gue udah bisa bawa motor buat beli galon doang, deket kan soalnya. Itu gue diomelin pulang-pulang. Kamu ngapain bawa motor beli galon kan bisa di telepon gini. Iya emang apa orang ada motor gue bilang bisa kenapa? juga, kan? Iya bisa juga kan. Udah gue diomelin segala macam. Udah habis itu di SMP kelas 1 ini sebenarnya kalau dibilang sedih nggak tahu sedih apa enggak ya. Nah jadi waktu SMP tuh gue ngerasain kelas 1 duit gue sisa 5.000 enggak 3.000 dan saat itu gue nungguin angkot 07 lama Mas dari sekolah gue yang langsung sampai Cipadu itu nggak ada, lama banget. Udah akhirnya gue mikir dengan uang gue yang 2.000 lebih baik gue jalan karena waktu itu Aqua Gelas masih gopean nih kan, masih gope. Udah gue jalan sampai Cipadu, terus masuk Cipadu gue jalan tuh, jadi setiap gue capek gue beli air, kayak gitu. Terus? Nah di komplek mana nggak tahu gue lupa, pokoknya udah masuk Cipadu jauh. Itu gue lagi berhenti beli air, ada guru fisik, guru IPA gue di SMP. Juan kok kamu jalan gini. Jeremy, gue udah panggil Jeremy tuh SMP. Jeremy kenapa kamu jalan gini? Nggak apa-apa bu, saya jalan aja. Kenapa nggak naik angkot? Enggak deh bu, saya jalan aja. Ayo ibu anterin yuk segala macem. Enggak bu, nggak apa-apa, saya jalan aja. Yaudah nih uang buat kamu nih buat naik angkot. Udah bu, nggak usah, gue bilang. Saya enak jalan, gue bilang gitu. Gue jalan sampai rumah.
Gue jalan sampai rumah, akhirnya gue cerita sama nyokap gue, iya tadi aku jalan nih dari SMP sampai rumah, terus ketemu guru, gue bilang ketemu guru, terus gimana? Iya guru aku nawarin ini apa nganterin tapi aku nggak mau, aku bilang ngapain lah aku jalan aja, gue bilang. Nah dari situ ya sedih aja gitu, kita berdua sedih segala macam. Nah akhirnya gue dibeliin sepeda dari anjing asik bangsat, capek cok dari Kreo ke Pondok Aren anjing. Ya Dan kan, naik sepeda udah enak dong. berangkat jam 7. Enggak, masuk jam 7. Gue berangkat dari setengah 6. Buset. Berangkat gue dari setengah 6. Setengah jam. Buset, setengah jam lalu gue nyampe sono jam 7 pas. Karena lama. Enggak jam 7 pas sih, maksudnya udah mendekati jam 7. Itu gue santai banget, gue bilang, wih anjing enak nih naik sepeda ya kan. Tapi lama pegel anjing, gue bilang mending gue naik angkot kalau nggak jalan anjing. Ketahuan jalan tai. Malah enak naik sepeda loh daripada jalan mah. Tahu kalau gue enakan jalan. Gua. Tuh sedih-sedihnya gue tuh anjing banyak banget. Tapi uang jajan gimana dulu? Uang jajan gue sudah mulai teratur saat gue di kelas 8 sampai kelas 9. Jadi gue dikasih uang jajan per minggu. Oh. Dan seharinya itu 10.000. Sehari 10.000. Jadi gue minta di hari Senin tuh langsung buat sampai hari Jumat. Ya 50 lah, gue dikasih 50 sama nyokap gue. Kalau gue dulu masih ngerasain zamannya bawa uang sekolah tuh cuma 1.000 SD. SD 1.000. 1.000 gue SD. Sumpah dulu waktu SD gue 1.000 masih dapat mie anjing. Tai lah. Sumpah. Tapi gue 2.000 coba mie Sakura. Tapi mie goreng dibelah jadi 2. Ya anjing kecil banget. Tapi masih dapat anjing 1.000. Iya sih, Seenggaknya kecil masih tapi enak, Cok. Terus naik lagi, pokoknya terakhir gua kelas 6 tuh uang jajan gua paling gede 7.000 sehari. Dari pagi sampai pokoknya sehari dah itu. Gue SD pernah tuh SD gue waktu masih di SD negeri, gue dikasih duit goceng apa? Gue beli kumbang anjing. Lu tau gak sih kumbang hijau? Yang Tahu. kumbangnya diikat benang ya kan, terus kalau terbang kita tarik-tarik sampai mati anjing, gue gituin. Sumpah parah banget gue bilang. Kalau ada pecinta kumbang yang nonton kenal kayak lu. Kena nih gue nih, aduh kumbang hijau lagi, komunitas kembang hijau. Iya kayak gitu sih gue. Dulu gue masih ngerasain yang namanya kayak jajanan murah banget dulu. Iya. Sekarang anjing goceng dapet apa bang? Sampai lu bayangin aja mas, gue SMP ada akuatik yang dari olahraga tuh. Iya. Jadi dari rumah gua sampai Arinda dan itu cuman bisa 2 angkot tadi. Nah dari Arinda ke Gopli gue harus jalan kaki. Gue kesel mas, gue lagi zaman Facebook kan. Facebook apa BBM gitu gue lupa. Facebook. Gue ngepostnya di Facebook, ada mama bokap gue. Gue bilang, bete nih. Andai kan kalau gue punya motor, pasti gue cepet nih nyampe tempat kolam renangnya. Gue bilang gitu. Ya karena saking gue mikirnya teman-teman gue udah pada bawa motor, udah pada bawa motor semua. SMP ya? SMP semua. Jadi karena temen gue rumahnya pada deket-deket situ, jadi jauh sama rumah gue aja, gue nggak ada barengan. Iya, nggak ada barengan. Gue nggak ada barengan. Gue bilang, ya sudahlah, gue naik angkot sampai sono. Dari Arinda gue masih harus jalan lagi ke Gopli kan. Itu juga sekali 2 kali ketemu temen gue. Dan itu keadaan dia udah berdua ya, akhirnya cengtri sampai sono. Pulangnya ya gue begitu lagi, maksudnya sampai gue bilang, bete nih gue nggak punya motor gini-gini. Coba kalau gue punya motor mungkin gue nggak telat, gue bilang. Iya, dan dari situ nyokap gua ngomong, ya kamu belum cukup umur untuk bawa motor. Pun kalau tenagamu sudah kuat, tapi pikiranmu belum kuat di jalan. Ya memang bener sih, gue pikir ya gua baru bisa bawa, tapi belum tahu rambunya kan. Zaman-zaman SMP itu zaman-zaman orang udah bocah sekolah udah pada bawa motor sih. Gue juga iri. Gue baru bisa bawa motor sendiri. Untuk sekolah tuh SMK kalau nggak salah, gue baru SMK. bisa tuh, baru bolehin. Kayak waktu SMP udah boleh, cuma seminggu sekali, sisanya dianterin. Itu juga kalau dijemput pulangnya. Iya. Pulangnya berjalan gue seringan. Itu yang gue sedihnya mas waktu di SD swasta tuh. Ya gue ngerasa lah, gue maksudnya dari bocah kampung yang ekonominya kurang waktu itu kan. Jadi teman-teman gue dateng nih jam 6 lewat.
Gue lihat teman-teman gue pada, widih dianterin pakai mobil Civic, Fortuner. Aduh. Gue pakai smash balap. Pakai Shogun anjing. Apa motor galon anjing, mogal anjing, motor galon. Gue pakai motor galon, tapi itu motor nemenin gue dari TK sampai SMA. Wis. Motor itu kuat banget anjing. Mantap. Dirawat Iya. berarti. Ya itulah maksudnya kisah-kisah SD, SMP, TK, bocah kecil anjing. Dan gue mau nanya nih sama lu pertama kali ngerokok kapan? Gue pertama kali ngerokok tuh SMP Cemen anjing. kelas 2 kalau nggak salah. Pertama nyobain, bukan ngerokoknya yang bener-bener ngerokok. Oh, sama kalau pertama pertama kali nyobain mah SD. 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 Gue Jelas punya SD. cerita nih. Gue dulu punya temen di SD, Nah. di belakang SD-nya dia. Jadi gue punya temen yang beda jauh. Maksudnya teman rumah tapi SD-nya beda, ya kan? Gue diajak, ayo ke belakang sekolah gue, lagi pada ngerokok segala macam. Bocah SD cowok pada ngerokok kan, ya kan? Yaudah, ayo gue ikut. Ngerokok keluar dari kuping bangsat. Tai. Demi Allah bocah kecil masih ya maksudnya masih kecil gue nih. Ngelihat orang ngerokok set gini. Keluar kuping cowok. Demi Allah gue nggak bohong. Skillnya udah keren. Iya cowok, gue bilang bangsat congenya bau samtek kalau gue kata. Lu sampai Iya rokok yang begitu dah, yang santek-santek gitu. Iya, aduh. Diisep gue bilang wah anjing pede banget. Nah pertama kali gue nyobain ngerokok itu di rumah kakaknya nenek gue, rumah sepupu gue yang namanya Oki tadi. Dia ada punya lantai 2 gitu. Hah? Gue punya abang sepupu namanya Bimo. Namanya Bimo. Mas Bimo lagi pada ngerokok nih di atas. Dia juga waktu itu SMP. Udah mulai ngerokok tuh dia di atas ya kan. Mas nyobain dong rokoknya. Tapi jangan keseringan ya, ntar gue yang disalahin kata Mas Bimo. Iya enggak. Nyobain sekali banget. Gue bilang, oh rasanya gini gue bilang kan. Sama saudara gue tuh si Oki. Cobain. Keterusan sama mas gue. Ngapain sih? Udah, sudah pada turun, bocah kecil lu pada ngerokok, gue bilangin lu. Lah Mas Bimo gue bilangin juga lu. Lu ngerokok lu ngajarin Masih gua. SMP. Iya ini. Masih pada ngerokok kan gue bilang. Udah. Nah, di depan rumahnya Oki, sepupu gua, tuh ada gang. Jadi waktu itu rumah dia tuh depan-depanan sama rumah neneknya. Ini rumah neneknya, di rumah dia. Dan di sebelah rumah dia ada gang. Nah, pas di gang situ ini namanya bocah goblok kali gua tolol di sini, gua tolol nih. Mikir nih di situ. Iya. Jadi ada puntungan di bawah di jalan Iya. di gang itu. Gue lagi megang korek mas, korek kayu. Nah gue kalau nggak ngerokok waktu itu, gue korek baik. Yang penting gue ngerokok bukan karena pengen, nggak. Gue pengen ngeluarin asapnya dari mulut ya kan, kayak gitu. pengen coba-coba keluarin asap dari mulut. Makanya gue beli korek kayu yang harga gopean tuh. Gue bakar set. Terus gue tiup, gue masukin mulut, keluar asap, kan kayak gitu kan ya kan. mainan bocah. Tapi saat itu gue lagi megang korek, gue lagi nggak kayak gitu. Di sebelah rumah Oki ada gang dan ada rokok puntungan. Gue ambil dong, gue bakar. Bangsat om gue ngeliat dari depan, dari rumah neneknya Oki, bilang begini, Juan, ngapain kamu ngerokok gini? Enggak, gue panik gue. Enggak. Gue panik, gue bilang, anjing gue ketahuan. Gue buang, terus kata gue buang, iya udah dibuang gue begitu kan. Gue manggil ayah, iya udah dibuang, udah gue injek, gue cabut ke rumah nenek gue kan. Itu kejadian di hari Senin apa ya? Pokoknya di hari Senin. Nah, om gue yang ini suka minta air di rumah nenek gue, air keran di depan. Lu tahu kan, di depan ada keran kan di situ. Tahu. Nah, di situ suka buat dia ngambil air buat nyuci baju apa gimana gitu gue ngerti. Nah, pas gue lihat ada dia, gue udah takut banget diomelin, gue udah takut banget diaduin. Itu feeling bocah kecil nggak sih? Iya, kayak kalau habis salah terus ngeliat orang ada yang ngeliat kita salah. Iya, kayak gua nggak mau dicepuin. ditemuin, kalau bisa nggak usah ketemu. Iya, bener, Cok, bener, Cok. Keluar dah pokoknya. Kayak gue dicepuin nih, anjing gue dicepuin, gue pikir kan, bener dong. Gue manggil nenek gue Nin, kemarin saya ngeliat si Juan ngerokok udah punya. Buset, abis gue sama nenek gue, abis gue bener-bener. Ngapain kamu nyobain ngerokok gini? Enggak mau, maaf aku cuma nyobain doang gue bilang gitu, maaf gue bilang. Mama bilangin mami ya segala enggak mau jangan. Gue sampai sujud aja. Parah. Panik gak sih? Gue sampai sujud cowok, gue bilang maaf, gue bilang wah anjing gue bilang. Tapi kayaknya abis itu dibilangin juga dah. Tai gitu. Gak tau, pokoknya gue diomelin sih yang jelas. Gue diomelin.
Kalau gue nyobain ngerokok tuh SD bareng teman-teman gue di sawah. Anjing, main sawah tolol. Ya, lu kan tahu depan rumah gue dulu sawah ya kan? Oh iya. Sampai sekarang juga masih sawah. Sawah, Kan? ya kan? Dulu depan rumah gue sawah. Itu tempat gue ngerokok di situ pertama anjir. Oh. Temen gue ngide, Cok, ini kita mau itu enggak? Mau nyobain ngerokok nggak? Ngerokok seriusan lu ngerokok kata dia. Kata gue kan, serius murah ya gue udah patungan aja. Gope. Dulu kan masih rokok masih 1000-an kan? Iya. 1000-an beli setengah kan tuh. Dibeli setengah rokok filter anjing. Anjing rokok filter lagi. Langsung filter anjing. Habis itu udah nih bakar duluan. Yaudah gue bakarin kata temen gue. Dicoba anjing ternyata pertama kali gue ngerasain rokok, sumpah gue nggak suka. Gue batuk tuh. Gue Gue batuk. bener-bener kayak anjing apaan sih nih? Langsung gue buang. Anjing sekarang kok jadi enak banget dah. Iya, sekarang enak banget. Jadi kayak gimana ya, hidup nggak ngerokok gimana Abis gitu. makan gak ngerokok tuh kayak hidup lu hampa. Iya, kayak hampa banget. Iya. Dari situ, nah baru lancar ngerokok, anjing lancar ngerokok lagi. Baru mulai ngerokok itu gue SMP kelas 2. Sama gue di SMP. Saat gue ngerokok itu gue lagi ngerasain yang namanya gue nyampe tongkrongan. Nah, sebelum nyampe tongkrongan kita ke warung dulu. Udah biasa dah kita ke warung dulu. Pasti itu starter pack banget. Iya, starter pack banget. Belinya granita. Iya pasti Granita, fix banget. Kalau nggak teh gelas. Iya, kalau nggak ale-ale. Iya, ale-ale. Nah, terus udah gue beli segala macam. Lu beli rokok nggak? Udah, gue beli filter aja 2. Soto ya cowok, gue bilang. Gue mau yang filter dong 2, gue bilang gitu. Anjing beli 2. Nyampe tongkrongan gue di saung gitu kan. Rokok 2 shoot batuk anjing. Batuk itu yang bener-bener batuk, gimana sih yang namanya asap baru pertama kali lagi masuk ke kerongkongan ya kan, kayak wah batuknya parah, batuk kepala gue puyeng. Mana pahit, gue injek rokoknya, tapi abis itu gue ngerokok mulu. Ya udah, gue ngerokok gue akhirnya. Udah makanya nggak boleh kayak gitu ya gue kalau lo mau nggak ngerokok karma namanya. Iya anjing karma bangsat. Itu pertama kali ngerokok. Parah sih itu waktu-waktu ya zaman-zaman SMP, Iya, SD, SMP. TK tuh zaman-zaman apa ya? Tapi masih Zaman-zaman tai lah. kalau bisa Taruh dah. kalau gue inget-inget kayaknya emang TK, SD, SMP itu masa-masa terbandel gue sih. Kalau Masa-masa bandel ya. iya, Gue SMP enggak. SMP enggak. Bandel di sini dalam artiannya bandel gue cuma ngerokok. Jujur, gue cuma bandel ngerokok waktu itu. Dan gue pertama SMP gue yang katanya SMP yang lain pada tawuran, SMP gue nggak pernah SMP gue tawuran. Mungkin ngapa gue nggak tahu kali ya, karena gue nggak bergaul sama orang-orang yang kayak gitu, sama yang berandalan yang kayak gitulah. Berandalan SMP gue nggak bergaul. Mungkin ya ada juga tawuran tapi gue nggak tahu. Jadi gue mulai bandel tuh di SMA doang. Oh. Iya, gue sampai kaget yang namanya di SMA ada tataran tuh, gue kaget. Ditatar sama kelas 3, kelas 1-nya, wah gue kaget tuh di situ. Jadi gue SMP emang nggak ngerasain tatar lu? kaget cuy, SMP gue nggak ada. Demi Allah nggak ada. Kalau gue masih ngerasain kayak Apa mungkin gue nggak? lu nggak pernah kelihatan aja kali. Iya kali. Nggak pernah kelihatan aja. Karena gue bukan orang yang show off di SMP. Ya, walaupun gak show off kan pasti kelihatan juga sama kakak kelas mah. Enggak sih, SMP gue nggak yang pernah malak segala macam, nggak ada mas. Oh, ada. SMP gue terkenal banyak prestasi dari pramuka. Ya, jadi SMP gue mah jauh dari kata-kata bandel gitu, banyak prestasinya soalnya. Udah nggak SMP kepikiran gua ya? bagus. Udah nggak pikiran buat nakal-nakalan. Tawuran pun enggak. Kalau sekolah gue masih Kental ya. Masih kental dulu. Sampai Tawuran-tawurannya. ketahuan sama pihak sekolah, diancem gak lulus. Kalau cuma anceman doang sih, mendingan gue ikutan kemarin. Seru aja. Goblok. Kalau cuma tahu ancaman doang mah. Iya. Tapi enggak untuk tiru sih itu. Tunggu. Rugi banget soalnya. Pas dipikir-pikir sekarang rugi banget tawuran-tawuran kayak gitu. Nggak bagus, nggak ada hikmah. Sebenarnya dapat banyak temen, cuma dapat banyak luka juga anjing kalau. Nggak, lu buat apa nyari temen yang lewat jalur kayak gitu? Lu nyari prestasi gitu, temen lu banyak Iya gitu. sih, betul juga sih. Yang kagum, yang segen sama lu dengan lu berprestasi itu lebih besar daripada lu harus Lebih bangga lah. daripada lu harus nyari nama di tongkrongan kayak Iya. apa sih, mau dianggap apa sih? Iya. Kayak gitu doang.
Ya mungkin segitu aja lu kali ya Oke, cerita sekian dulu deh. masa Masa kecil. kecil dari Yang sudah mulai beranjak remaja, nanti akan ada segmennya masa remaja yang sudah beranjak dewasa. Nah, itu Kayak kayaknya gitu. sih paling cocok sama Adit. Adit, Kalau karena Adit orangnya dari kecil juga kelihatan. Ya, jadi mungkin segitu aja dulu kali Mas ya. Apa namanya? cerita Cerita kita masa kecil kita. dari mulai janin sampai sampai SMP. Tolong. Ya, ini cerita masa kecil yang beranjak remaja, nanti akan kita sediakan masa remaja beranjak dewasa. Ya menurut gue sih gue udah dewasa. Iya. Nggak tahu kalau lu pada mah. Gue rada emosi nih. Santai. Oke, untuk kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita. Share juga kalau Share. bisa ke Share ke bapak. jangan, ma bapaknya nggak pantas macam kayaknya nggak cocok. Ya, Obrolannya teman-teman. bukan obrolan berat soalnya. Ke teman-teman kalian ya kan, ke circle kalian, Iya. Ya intinya sehat selalu buat semuanya ya, buat nonton. semuanya. Karena kalau nggak salah kabarnya COVID lagi naik lagi. Covid lagi naik lagi Oh, di iya. Jakarta 8.000 katanya, Iya. sekitar 8.000. Kayak buat kalian stay safe yang Iya, yang stay safe dan keluar. keluar. Untuk para ojol stay Iya. safe terus karena kalian adalah garda terdepan di perut kami. Iya, Kalau betul. kita lapar, kita takut keluar, kita bisa pesan dari kalian. Iya. Kalian yang membahayakan diri kalian untuk bertemu dengan orang-orang demi kami. Iya. Jadi sehat-sehat terus untuk para pekerja lapangan. Iya. Ya. Stay safe. Oke, segitu aja lagi ya. Oke. Sampai bertemu di bila Bila selanjutnya. selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.